Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Bina Insani, yang saya hormati Presiden Pondok Pesantren Bina Insani beserta jajarannya, serta teman-temanku yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan pada kita semua banyak nikmatan sehingga kita dapat merasakan sejuknya pada malam hari ini, sehingga kita dapat melihat indahnya bulan purnama pada malam hari ini, dan juga sehingga kita dapat berkumpul dengan keluarga masing-masing dengan penuh kedamaian. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Pada malam yang indah ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata mengenai berkelana mencari ilmu. Setiap muslim diwajibkan untuk mencari ilmu. Dari manusia dilahirkan ke bumi hingga nanti kembali lagi ke bumi, baik itu muda ataupun tua, mereka semua dapat mencari ilmu. Tidak ada batasan umur dalam mencari ilmu. Begitu pentingnya dalam mencari ilmu, sehingga setiap muslim diwajibkan untuk mencari dan menggalinya. Karena dengan ilmu manusia dapat menciptakan peradaban yang maju, menciptakan peradaban yang besar. Dengan ilmu manusia dapat menciptakan teknologi yang canggih seperti zaman sekarang. Tak bisa dibayangkan ketika manusia hidup tanpa adanya ilmu. Tanpa ilmu manusia tak akan pernah bisa sampai ke bulan. Tanpa ilmu manusia tak akan pernah tahu seberapa dalam suatu lautan. Tanpa ilmu manusia tidak akan tahu ada yang berharga di dalam bebatuan. Teman-temanku yang berbahagia, Rasulullah SAW bersabda, "Utlubul ilma walau kana bisin," yang artinya, carilah ilmu wahai umatku walaupun itu hingga ke negeri Cina. Dari hadis tadi, apa sih yang dimaksud? Apa yang diinginkan Nabi Muhammad melalui hadis itu kepada umatnya? Rasulullah melalui hadis itu menganjurkan kepada kita untuk mencari ilmu keluar ke tempat yang jauh. Walau kana bisin di sini bisa kita artikan sebagai perumpamaan tempat yang jauh. Ketika setiap insan diwajibkan mencari ilmu dan mencari ilmunya itu jauh, maka akan mendapatkan banyak manfaat, banyak benefit yang didapatnya. Saya akan memberikan beberapa cerita tokoh yang semoga menginspirasi kepada kita semua agar mau dan semangat dalam berkelana mencari ilmu. Tokoh yang pertama yaitu Imam Bukhari. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Beliau lahir pada tahun 194 Hijriah atau 810 Masehi. Tepat hidup pada masa dinasti Abbasiyah. Nama Al-Bukhari di sini dinisbahkan pada beliau sebagai tempat kelahirannya, yaitu di Bukhara, Samarkand, Turkmenistan, Uzbekistan. Sedari kecil beliau sudah menunjukkan minatnya kepada hadis. Selama 16 tahun beliau berkelana untuk mengumpulkan jutaan hadis, untuk menyeleksi manakah hadis yang sahih, manakah hadis yang tidak sahih. Sehingga pada akhirnya beliau menerbitkan atau menciptakan karya yang sangat luar biasa, yaitu Sahih Bukhari, kitab yang menjadi pegangan umat Islam sampai saat ini. Kemudian tokoh selanjutnya yaitu Al-Farabi. Iya benar, Al-Farabi tokoh filsuf Islam yang namanya tidak hanya terkenal di dunia Islam, akan tetapi juga terkenal di dunia Barat. Di dunia Barat mereka memanggilnya sebagai Aven-Nazar. Al-Farabi lahir pada tahun sekitar abad 9 hingga abad ke-10 Masehi. Nama Al-Farabi itu sama seperti Al-Bukhari dinisbahkan ke tempat lainnya, yaitu di Farab, Transoxiana, Turkistan. Beliau itu berkelana ke berbagai tempat, ke berbagai negara, lintas negara. Negara yang pertama beliau kunjungi yaitu ke Baghdad Irak.
pusat peradaban ilmu pengetahuan Islam pada zaman itu. Beliau di sana selama 10 tahun, kemudian beliau lanjut berkelana lagi ke Konstantinopel selama 7 tahun bersama gurunya yang bernama Yohanna bin Hailan untuk belajar filsafat. Setelah dari Konstantinopel, sepulang dari sana, beliau ke Aleppo Suriah, ke dinasti Hamdani di Saif ad-Daulah untuk mengabdi di sana serta menciptakan banyak karya, menulis banyak karya. Kemudian tokoh yang terakhir, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tentu kita semua tahu siapa Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ya, beliau adalah salah satu tokoh pendiri Nahdlatul Ulama, organisasi terbesar di Indonesia. Beliau dilahirkan dari keluarga yang taat beragama. Ayah beliau seorang kiai yang bernama Kiai Asy'ari di Jawa Timur. Sedari kecil hingga remaja, beliau banyak belajar ilmu di Jawa Timur hingga ke Madura, hingga ke Jawa Tengah. Beberapa guru yang terkenal yang beliau pernah berguru di sana yaitu Kiai Haji Khalil Bangkalan di Madura serta Kiai Haji Soleh Darat di Pantai Utara Semarang. Kemudian setelah belajar di banyak tempat di Nusantara, beliau melanjutkan untuk belajar lagi ke tanah Arab, yaitu ke Mekah, Madinah. Beliau ke sana sebanyak 2 kali. Pertama ke sana selama 7 bulan, kemudian kembali lagi ke Nusantara, kemudian berangkat lagi ke Mekah, Madinah selama kurang lebih 7 tahun. Setelah pulang dari sana, beliau mengabdi ke Nusantara dan mendirikan pondok pesantren Tebu Ireng serta mendirikan Nahdlatul Ulama. Demikian beberapa tokoh yang sudah saya sampaikan. Yang ingin sampaikan pada teman-teman sekalian adalah untuk semangat dalam mencari ilmu, semangat berkelana dalam mencari ilmu, karena akan mendapatkan banyak manfaat dari berkelana mencari ilmu. Tentu yang pertama yaitu kemuliaan, terus pengalaman yang luas, pengetahuan yang dalam, serta tentunya relasi yang sangat luas. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kelebihan datangnya dari Allah, apabila ada kekurangan tentu datang dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.